Selamat pagi buat anak-anak Bapak dimanapun kalian berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya nak. Perkenalkan, nama Bapak Ronaldo Van Boris Brutu. Bapak mengajar sejarah Indonesia. Kita akan masuk materi kita pada hari ini. Materi kita adalah mengevaluasi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Diawali dengan masa pemerintahan Republik Batav, dan yang kedua perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia, dan yang ketiga dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Di sini ini merupakan lambang negara Republik Batavia atau Republik Batav. Republik Batav adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806, yang bentuknya mengikuti model republik pertama Perancis. Kita lanjut. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis. Liberté yang artinya kemerdekaan, Égalité yang artinya persamaan, dan Fraternité yaitu artinya persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William kelima melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Terbentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Pemimpin Republik Batav pada saat itu adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan, Raja William kelima oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Kota Kew adalah sebuah distrik di Inggris. Raja William kelima kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Apakah isi perintah itu? Isi dari perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak dengan cepat mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, dan kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Lalu Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Kita lanjut. Masa pemerintahan Herman William dan Les. Nah, di sini anak-anak, ini merupakan wajah dari tokoh Herman William dan Les. Bisa dilihat. Tugas utama dan Les adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjukkan oleh pemerintah Republik Batav, dan Les harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Dan Les adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya, Danles tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis. Danles ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Dan oleh karena itu, Danles ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri Republik Batav itu sendiri. Kita lanjut. Di dalam bidang pertahanan dan keamanan, Danles melakukan langkah-langkah
untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Yang pertama, Danles membangun benteng-benteng pertahanan baru. Danles juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon. Namun, pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil karena mengalami gangguan. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena pada waktu itu pergi ke Nusantara, Danles tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Danles segera menambahkan jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat peta. Ini merupakan garis, bisa dilihat ada garis merah. Garis merah ini menunjukkan jalur jalan Anyar sampai ke Panarukan. Membangun jalan raya dari Anyar, Jawa Barat sekarang, Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Danles. Oke, kita lanjut. Dalam bidang pemerintah, Danles juga melakukan berbagai perubahan di dalam bidang pemerintah. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang berkunjung ke istana, Kesunanan Surakarta ataupun Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu. Misalnya, harus menghormati dan memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar. Dampar merupakan kursi singgasana raja. Danles tidak mau menjalani seremoni yang seperti itu. Kenapa? Karena ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana yang keempat dari Kesunanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sunan Hamengkubuwono yang kedua menolak. Penolakan Hamengkubuwono terhadap kebijakan Danles menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Danles berhasil mempengaruhi Mangkunegara kedua untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Danles apabila terjadi peperangan. Dengan kekuatan yang ia miliki, Danles semakin congkak dan berani, mulai melakukan intervensi terhadap pemerintah kerajaan-kerajaan lokal. Misalnya pada saat terjadi pergantian raja. Kita lanjut. Di dalam bidang peradilan, Danles melancarkan jalannya pemerintah dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Danles juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Danles juga berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Danles membentuk 3 peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, yang kedua peradilan untuk orang-orang timur asing, dan yang ketiga peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Peraturan ini untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Dalam bidang sosial ekonomi,
Danles juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Danles melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Danles itu. Yang pertama, Danles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Misalnya, daerah Cirebon. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Rakyat juga diharuskan melakukan penyerahan wajib hasil pertaniannya sendiri. Dan yang terakhir, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Tokoh kedua yaitu pemerintah John William Johnson atau sering disebut Johnson. Pada bulan Mei 1811, Danles dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh John William Johnson. Johnson dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Johnson menjabat sebagai gubernur di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806, Johnson terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Lalu pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Danles pada tahun 1811. Lalu Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Danles. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minato, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Ujung Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Baik, kita lihat anak-anak, ini merupakan wajah dari tokoh John William Johnson. Kita lanjut. Lalu, pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepat pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson pun berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Lalu Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerang ke daerah Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Oke, baik. Materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini anak-anak. Untuk materi berikutnya kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sekian dan terima kasih.